Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 muatan pelajaran IPA. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Memahami pengaruh keseimbangan ekosistem. Minggu lalu kita sudah belajar rantai makanan. Sebelum kita belajar jaring-jaring makanan, mari kita ingat kembali apa itu rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Pada rantai makanan, terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan atau predator. Nah, beberapa rantai makanan yang berhubungan atau berkaitan tadi membentuk jaring-jaring makanan. Misalnya, organisme dalam sawah terdiri dari padi, belalang, burung pipit, tikus, ular, musang, dan elang. Organisme ini akan membentuk sebuah rantai makanan, di mana padi bisa dimakan belalang, kemudian belalang dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan burung elang. Setelah burung elang mati, maka akan diurai oleh jamur dan bakteri, di mana hasil uraian tersebut membuat tanah menjadi lebih subur dan bermanfaat untuk pertumbuhan padi. Padi juga bisa dimakan tikus, tikus dimakan musang, dan musang dimakan elang. Begitu juga padi bisa dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Dari rantai makanan tersebut, maka rantai makanan tersebut akan bergabung membentuk yang namanya jaring-jaring makanan, di mana padi tidak hanya dimakan tikus, tetapi juga bisa dimakan belalang. Kemudian tikus tidak hanya dimakan musang, tetapi tikus juga bisa dimakan ular. Kemudian ular dimakan elang, elang sebagai konsumen puncak. Nah, dari penjelasan tadi kita akan mengerti bahwa jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi disimpulkan, rantai makanan menjadi bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas. Mari kita perhatikan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah suatu kumpulan yang berasal dari rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan memiliki berbagai macam organisme yang bisa ditentukan untuk menjadi makanannya. Pada rantai makanan merupakan organisme yang kemudian menjadi konsumen hanya mempunyai satu pilihan makanan saja. Organisme jaring-jaring makanan terdapat lebih banyak dibandingkan dengan organisme pada rantai makanan. Nah, berikut Bu Fitri tampilkan jaring-jaring makanan di darat. Seekor tikus bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tikus tersebut dimakan oleh seekor rubah yang juga bisa dimakan elang. Dalam contoh itu saja sudah ada banyak rantai makanan, bukan? Contoh lagi, tumbuhan dimakan oleh atau biji dari tumbuhan tersebut dimakan oleh burung. Burung pemakan biji, di mana burung tersebut bisa dimakan ular dan juga bisa dimakan oleh burung elang. Contoh berikutnya adalah jaring-jaring makanan di laut. Zooplankton bisa dimakan oleh gurita, salmon, udang, atau makhluk laut lainnya. Gurita, salmon, dan udang tersebut kemudian dimakan oleh hiu atau paus.
Setelah hiu dan paus mati, kemudian diurai oleh bakteri yang ada di laut. Nah, anak-anak, pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem, di mana komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih atau kurang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan tersebut akan menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Nah, Bu Fitri tampilkan di sini ada jaring-jaring makanan di mana ada dua produsen, yaitu tanaman padi dan pohon. Di mana tanaman padi ini bisa dimakan belalang atau tikus. Pohon pun juga daunnya bisa dimakan ulat atau belalang. Kemudian belalang tadi akan dimakan oleh ayam dan ulat juga bisa dimakan ayam. Saat padi itu dimakan oleh tikus, maka tikus tersebut juga bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan burung elang, seperti itu. Nah, pada kumpulan rantai makanan ini tadi membentuk apa anak-anak? Ya, membentuk jaring-jaring makanan karena pada bagian ini terdiri dari berbagai rantai makanan, maka gambar ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Pertanyaan Bu Fitri, apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan pada gambar ini mendadak punah atau hilang? Setiap tahapan dalam rantai makanan itu sangat penting. Misalnya, tumbuhan akan dimakan oleh serangga. Kemudian, serangga dimakan oleh hewan pemakan serangga seperti kodok. Lalu, kodok dimakan oleh ular, yang kemudian ular akan dimakan oleh hewan lain yang berada di puncak rantai makanan tersebut. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau ada salah satu hewan yang hilang dari tahapan rantai makanan tersebut, misalkan serangga yang dimakan kodok, apa yang akan terjadi pada rantai makanan berikutnya? Atau juga, misalnya, jika serangga hilang karena dibasmi oleh manusia, karena dianggap sebagai hama, maka kodok tidak akan mendapatkan makanan. Hal ini akan menyebabkan kodok mengalami penurunan jumlah karena tidak mendapatkan makanannya. Atau kodok akan memangsa hewan lain yang sebenarnya bukan makanannya sehingga mengacaukan rantai makanan berikutnya. Nah, ketika kodok mengalami kesulitan makanan, berarti jumlah kodok akan berkurang. Dan bagaimana dengan burung elang? Burung elang yang memakan kodok, maka burung elang juga akan kesulitan dalam memangsa makanannya. Maka burung elang bisa memakan ayam. Kalau salah satu rantai makanan itu mendadak hilang atau punah, maka akan mempengaruhi hewan lainnya tadi. Yang di sini yang Bu Fitri jelaskan tadi adalah burung elang. Karena apa? Populasi kodok berkurang. Oleh sebab itu, predator ini akan mengalami penurunan jumlah, bahkan akan mengalami kepunahan. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bu Fitri tadi, anak-anak juga bisa membaca slide berikutnya. Silahkan dibaca jika tadi kurang paham. Nah, anak-anakku, Bu Fitri harap silahkan anak-anak mencoba mengerjakan buku paket Bu Pena
halaman 133 sampai 134 di buku tulis. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam menjawab, maka anak-anak boleh bertanya kepada wali kelas masing-masing. Silahkan anak-anak kerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.